Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Aprido The Mini Station. Selamat pagi. Apa kabar Apmenia? Selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi dunia. Kembali seperti biasa setiap Senin jam 10:30 kita akan ketemu dan belajar bersama-sama tentang marketing online. Tentu saja bersama pakarnya, praktisi bisnis online, guru kita Mas Tommy Arnold Fans, yang saat ini sudah berada di. Kita sapa saja langsung. Selamat pagi dan Assalamualaikum Mas Tom, apa kabar? Selamat pagi Mbak, putus-putus nih suaranya nih. Oh, asal kita nggak pernah putus aja. Iya dong. Iya, puasa-puasa sudah ngegombal pagi-pagi. Mas, nggak Ya. terasa ya? Kemarin kita Senin yang lalu mau masuk di bulan suci Ramadan dan sekarang sudah mau seminggu aja kita masuk di bulan Ramadan. Dan sudah banyak Betul. sekali nih teman-teman yang berada di bisnis online atau yang memproduksi hal-hal yang bersinggungan dengan Lebaran bahkan ya. Sudah mulai diposting, sudah mulai kebanjiran order dan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, ini penting banget tema hari ini, di mana karena banyak sekali penawaran, so bagaimana membuat kalimat promo yang menjual. Sehingga mata dari konsumen itu langsung menuju pada produk-produk kita. Itu ya Mas Tom ya? Betul. Dan silakan buat Anda yang ingin bergabung, Anda bisa langsung saja mengirim pertanyaan Anda ke WhatsApp kami, nomornya di 0878 333 400, atau juga bisa melalui Instagram Live Apridio SMG, karena siaran ini di samping Anda bisa mendengarkan lewat radio, kemudian juga live streaming di apridio.id dan juga Instagram Live di Apridio SMG. Baik, Mas Tom, ini juga menjadi kesempatan bagus ya. Anda bisa promo secara free di Instagram ini. Bisnisnya apa? Boleh, nanti kita bacakan. Kita akan bagi-bagi waktu untuk Anda berpromosi di bulan suci Ramadan ini. Nah, Mas, ini memang penting banget ya, Mas. Kalau bisa disebut sebuah narasi yang mendukung memilih produk kita atau ingin lebih tahu lebih dalam tentang produk kita. Ya, untuk kalimat penawaran memang harus harus menarik sih Mbak. Jadi orang itu harus melirik, harus berhenti ketika dia scroll kan nih. Ketika dia scroll itu dia harus berhenti nih. Nah, memang kalau di rumus marketing komunikasi itu ada rumus 3 detik yang sangat berharga, sehingga ini juga dimanfaatkan oleh banyak media-media online sebetulnya Mbak. Jadi ada judul-judul yang bombastis yang membuat kita tuh terpukau di awal, sehingga akhirnya dia mau kepo lebih jauh. Nah, itu memang ada ilmunya sih. Memang ada ilmunya. Nah, tapi kita tuh kadang-kadang tuh pengen cepet-cepet aja. Nah, itu loh yang selalu kita bahas kan, ketika kita mindsetnya pengen cepet-cepet menghasilkan, ya itu agak sulit. Mungkin 1-2 akan berhasil di awal, tapi itu tidak akan langgeng seperti itu. Jadi memang harus ada proses, harus ada latihan yang terus-menerus sehingga kita bisa mendapatkan feel. Jadi ketika ada sesuatu, kita tinggal bikin kata-katanya itu secara otomatis, nantinya akan seperti itu. Tapi memang betul Mbak, ya kita lihat berita-berita aja lah ya. Judulnya bombastis, tapi isinya apa gitu. Nah, itu sayangnya tuh kalau saya bilang agak tanda kutip dimanfaatkan ya, sehingga kita supaya berlama-lama di website tersebut gitu kan, agar websitenya jadi bagus seperti itu. Tapi kalau dalam konteksnya jualan ya, kita pertama kali harus tahu betul produk kita apa, dan kita jangan sekali-sekali menampilkan fiturnya aja, tapi bagaimana sih keresahan orang dulu ya, orang-orang yang bermasalah, dan solusinya ada di produk kita, seperti itu. Oke. Berarti ini semacam bikin kayak storytelling ini juga cukup menarik ya Mas ya?
Betul Mbak. Jadi misalnya nih, saya jualannya obat pelangsing gitu. Mm-mm. Nah, keresahan orang-orang terhadap produk ini apa gitu kan? Kan banyak orang Ya. yang mungkin saat ini kebetulan pas lagi puasa nih, sekalian diet misalnya. Nah, ada nggak kita gali nih keresahan orang terhadap mungkin badannya yang overweight dan sebagainya itu ditulis dulu tuh. Nah, tinggal nanti kita jadikan judul yang bombastis. Apakah ini yang Anda alami? Ditulis tuh keresahannya. Jadi Hmm. ketakutan orang tuh ditulis Oke. semua. Sehingga orang yang membaca tuh, "Ih, ini aku banget nih," gitu. Terus dia, nah solusinya produknya kita nih, kayak gitu. Ya, ya, ya. Sering juga ya, kalau pengen diet aman secara alami itu ya, itu judul besar. Nggak taunya di situ ada Ya, produk yang dia jual juga. betul. Cara Mhm. mengecilkan perut hanya dalam 5 hari misalnya. Itu orang, wih apa nih gitu kan. Nah, Mhm. seperti itu. Tapi ya pastinya produk kita kalau memang dikonsumsi atau digunakan atau metode kita, ya memang benar-benar terbukti 5 hari bisa kecil perut ya, walaupun cuma 1 senti Mhm. misalnya. Karena kan tidak Berkurang dijelaskan lah, mengecilkan perutnya itu berapa senti kayak gitu berapa kan. senti. Lebih amannya begitu ya Mas ya. Jadi Betul. tidak janji-janji palsu. Nah, Mas Tom, ini ada kaitannya ya dengan rumus yang beberapa waktu lalu disampaikan Mas Tom tentang AIDA. Attention, kemudian ada nggak sih Mas itu? Bisa ada, Mbak. Jadi kalau Hmm. misalnya kita konsepnya bercerita, AIDA tuh bagus banget. Mhm. Ya kan? Jadi AIDA itu kan attention, pertamanya itu kan attention kan. Ya, Attention ini kan judul yang bombastis, Mbak. Judul yang bombastis. Nah, rumus oke. judul bombastis sendiri, kalau di kami itu nih ya mungkin bisa patokan, bukan patokan ya, mungkin bisa diambil sama teman-teman ya untuk Pertimbangan, latihan. oke. Jadi Mhm. keterangan plus objek Mhm. plus hasil benefit atau something yang wow gitu. Jadi ini rumusnya nih. Jadi kalau kita mau bikin headline atau bikin judul yang bombastis, jadi konsep AIDA adalah di attention, itu rumusnya adalah keterangan plus Mhm. objek plus something yang wow, hasil yang wow, benefit yang wow. Jadi ini rumusnya tidak baku, bisa dipindah-pindah susunannya. Jadi contohnya nih, lihat apa yang dilakukan anak ini akan membuat Anda terharu, seperti itu, yang kayak gitu-gitu. Oh, oke. Itu attention ya di rumus AIDA itu. Attention. Gaji 3 Oke. jutaan, pemuda ini membeli rumah 5 miliar. Lihat cara dia melakukan, kayak gitu-gitu. Ini orang pasti, gimana caranya gaji 3 juta beli rumah 5 miliar gitu kan. Hmm. Oh, Jadi ternyata di interest. dalamnya tuh dia misalnya jualan kelas gitu misalnya. Mhm. Iya, 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 betul, betul. Ini tadi rumusnya keterangan plus objek plus something yang wow atau hasil yang memukau Wow, pokoknya. Mhm. Oke, itu ya. betul. Ini adalah rumus yang mungkin bisa dipakai untuk teman-teman bagaimana mengambil satu judul atau kalimat pertama untuk produk yang ingin Anda tawarkan. Attention, orang jadi pengen apa perhatian Menggali ke lebih situ ya, jauh. karena menggali lebih jauh. Betul. Karena tadi 3 detik pertama ini berarti kesan pertama ya Mas, 3 detik itu ya kalau dalam sebuah iklan. Betul. Betul. Mhm. Dan kesan selanjutnya di interest, desire, and action itu terserah Anda. Ya, itu di deskripsinya nanti kan. Iya, betul, betul, betul. Baik, ini masih dari pertanyaan orang yang sama, bicara soal kalimat. Nah, apakah ini ada rumus-rumus khusus, Mas? Misalnya menggunakan aktif atau pasif atau bahasa gaul dan lain sebagainya. Ini disesuaikan juga dengan produk yang kita tawarkan atau bagaimana ya, Mas? Dari Lina ternyata di Sampangan. Ya, itu disesuaikan sama target market kita gitu kan. Tentunya kita menjual harga 10.000 dengan harga Mm-mm. 1 juta itu beda dong bahasanya gitu kan. Jadi benar-benar disesuaikan sama target market kita. Kita bicara sama siapa gitu. Kalau target market kita milenial ya bahasa sehari-hari aja, nggak terlalu yang formal-formal. Tapi Ya, kalau misalnya bahkan saya pernah menemukan juga kok ada yang jualan apartemen, yang jualan rumah mewah pun bahasanya tidak terlalu formal gitu. Karena orang sudah jenuh ya mungkin di saat seperti ini tuh membaca yang formal-formal seperti itu. Jadi ya disesuaikan aja. Yang jelas harus
bisa mencerminkan bahwa ketika orang membaca itu tuh keadaannya tuh seperti keadaan ya kita ngobrol aja seperti ini, itu jadi dalam kondisi bahagia gitu. Iya. Mas, apakah ada pengaruh kata yang terlalu panjang atau bagaimana ini untuk orang jadi tidak bosan ya? Kan kita kadang-kadang suka ogah membaca terlalu banyak gitu ya. Mm-mm. Ya itu diakali dengan judul yang bombastis dulu aja Mbak, ya kan? Misalnya saya jualan kelas gitu kan, kelas online saya. Inilah cara menghasilkan uang lebih banyak dari Facebook. Misalnya saya bikin judul gitu. Nah, Ya. terus saya di bawahnya ya menggunakan konsep AIDA lagi kan, bagaimana sih, kenapa harus Facebook gitu kan, tahu nggak sih bahwa Facebook tuh bisa begini-begini. Jadi kita tuh bikin kepo orang intinya gitu kan. Nah, terus bisa juga keresahan-keresahan yang timbul. Ya, keresahan itu apa yang ditakuti sama orang tuh disampaikan aja. Pasti ini yang Anda rasakan, ya kan. Susah jualan, terus nggak punya duit, yang gitu-gitu kan. Habis kena PHK, nah itu disampaikan aja semua keresahan yang terkait sama produk gitu kan. Kira-kira mana nih yang terkait Ya. sama produk saya. Nah, di bawahnya saya langsung call to action nih. Itu gak usah khawatir, karena sekarang ada kelas yang ngajarin kamu yang gaptek pun bisa ngikutin kelas ini. Nah, kelasnya adalah bla bla bla, kayak gitu. Ya. Ini akan menarik ketika dimunculkan beberapa masalah ya. Karena orang jadi punya ruang ketika Ya, sama betul. memiliki masalah itu. Betul banget, betul banget. Oke. Kayak sekarang kan saya Mudah-mudahan sedang Lina ini sudah nih, cukup paham ya. sedang ikut kelas olah napas kan Mbak. Jadi misalnya kamu ada gangguan di jantung gitu kan, atau ada penyempitan pembuluh darah, atau yang sekarang lagi dicari orang, kamu pengen awet muda, Oh. regenerasi sel tanpa menggunakan obat-obatan, hanya dengan olah napas kamu nanti bisa ABCD ABCD, cuman gitu doang. Karena kalau obat atau perlengkapan lain kan bisa ketinggalan. Kalau nafas kan setiap hari kita pasti bernafas gitu. Nah, Iya. yang kayak gitu-gitu. Oh, iya. Ternyata olah nafas ini bisa memunculkan anti aging gitu ya, Mas ya. Jadi, Bisa banget, Mbak. Regenerasi oke. sel bahkan. Jadi luar biasa. Ini alami banget dan nafas selalu kita ini ya hembuskan ya. Baik. Mm-mm. Kemudian dari Lina ini sudah ada Anto. Selamat pagi Apredio dan juga Coach Tom. Saya udah nunggu-nunggu nih untuk konsultasi. Coach, yang ingin saya tanyakan adalah dalam merebut pasar lebaran tahun ini yang masih sama sih kondisinya dengan tahun lalu, kira-kira antara pakaian dan makanan mana menurut Tom Coach Tom yang lebih yang lebih menguntungkan? Ini Semuanya menguntungkan ini sebenarnya. bukan ramalan ya. Iya, sudut pandangnya dari mana dulu? Kalau menurut saya semuanya menguntungkan ya. Jadi walaupun kondisi sedang seperti ini ya pakaian dan makanan itu sudah jadi tradisi Lebaran seperti itu kan. Sehingga walaupun apa namanya pandemi dengan kita nggak boleh mudik kan ini ya, kita nggak boleh Betul. mudik, tapi nyatanya di kondisi di wilayah masing-masing itu sudah rame gitu. Jadi orang belanja pakaian pun sudah berbondong-bondong, ya terutama makanan. Jadi justru memang di saat Lebaran seperti ini pakaian dan makanan kalau dibilang mana yang menguntungkan ini agak sulit ya kan, tergantung individunya masing-masing gitu. Tapi dua-duanya menguntungkan, udah tuh sudah jelas gitu. Iya, betul. Karena ini sudah menjadi sebuah tradisi ya Mas yang susah dihilangkan ya, apalagi Mm-mm. sudah ada lagunya nih. Baju baru, alhamdulillah gitu ya. Ya itu sudah apa ya tradisi yang sangat-sangat lama sekali yang ada di masyarakat kita sehingga memang ya nyatanya di tempat saya di sini kan banyak sekali produsen gamis, jilbab itu Garmes. luar biasa. Iya, Oh, dan oke. yang produksi makanan hampers seperti itu, khusus-khusus kue kering untuk Lebaran itu juga sudah mulai luar biasa permintaannya seperti itu. Jadi ya sama-sama menguntungkan, Mas. Nggak ada kalau dibandingkan salah satu ya harus subjektif banget gitu. Tapi kalau secara umum saya melihatnya jualan pakaian mau jualan makanan di saat Lebaran ini sama-sama menguntungkan.
Iya. Jadi silakan untuk kalau mau main dua-duanya juga silakan atau salah satu bisa. Yang Hmm. penting adalah optimal ya. Dan Anda tekun saja Mm-mm. menawarkan produk-produk Anda. Oke, seperti biasa kita absen dulu untuk Amarta Wijaya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Fitria Nur Salsa juga terima kasih sudah bergabung. And then juga ada Puyuh, terus Sarif Rahman, terus juga ada siapa lagi nih? Oh, Angki, Triple Seven, Anissa Iya. Isa, si, Anissa Isa Iksan, susah ya bacanya ya. Endang Kurniawan juga, Wulan.miss, and then Kiang Kaos. Ada juga Call Me Zol. Baik, Mas Tom, ini sudah ada yang bertanya lagi. Oh, ada Anton Nugroho MC. Yes, ini ada Cynthia. Selamat pagi Apredio dan juga Coach Tom. Saya Cynthia. Saya selama ini menggunakan fanpage untuk menawarkan produk saya. Yang ingin saya tanyakan Oke. adalah kekuatan fanpage ini seperti apa ya Mas? Karena saya belum bisa mengakses semuanya dari fasilitas yang ada. Mohon saran dong. Oke Tia, thank you. Oke, fanpage itu sangat powerful ya Mbak, dan fanpage itu disediakan oleh Facebook memang untuk kebutuhan seperti salah satunya juga. Dan dengan fanpage juga dari Facebook ini kita bisa menggunakan iklan berbayar, sehingga iklan berbayar kita bisa tampil ya pasti di Facebook itu sudah pasti, kemudian yang kedua kita juga bisa tampilkan di Instagram. Nah, fanpage ini juga kalau kita bisa mengoptimasinya bisa muncul di halaman-halaman Google. Jadi ketika nanti orang mengetikkan kata kunci tertentu itu bisa juga yang muncul fanpage kita. Jadi sangat powerful sih. Dan fanpage juga kita bisa bikin katalog dari produk seperti itu. Kita bisa upload video. Nah, video ini akan algoritmanya si Facebook itu akan menampilkan video-video kita di Facebook Watch, yaitu khusus video seperti itu, sehingga nanti memang ada settingan khusus nanti fanpage-nya kalau digunakan untuk jualan di versi kami, sehingga nanti mudah ditemukan baik di Facebook maupun ketika orang mencari produk kita di Google seperti itu. Powerful banget sih menggunakan fanpage. Oke. Ini sebenarnya kalau dimaksimalkan satu sosial media saja sudah cukup ya Mas kalau kita menguasai itu ya. Kan itu ternyata Sebetulnya sih. berdampak kemana-mana tadi kalau disampaikan oleh Mas Tom ya. Kita Betul, fokus aja menggarap mengurusi fanpage ada itu sudah ke sana-sana ya, tadi ke Instagram, ke Facebook, di mana kita hanya memainkan konten-konten yang ada di fanpage kita karena bisa di situ ada katalog juga, kemudian video juga bisa kita upload di situ. Tia, masih ada pertanyaan Tia? Mumpung ada gurunya silahkan saja. Atau ada kelasnya Mas Tom juga yang bicara soal Facebook ini ya. Lari ke fanpage juga ya Mas? Di kelas Mas Tom Ada itu ya? lengkap sih. Ada lengkap tentang fanpage juga cara optimasinya. Jadi di kelas itu kita juga sebutkan bahwa satu akun Facebook itu bisa bikin 50 fanpage. Dan jika fanpage-nya mau dirawat juga bagaimana caranya, kemudian apakah fanpage-nya mau ditinggal, supaya nanti halaman fanpage tersebut, halaman Facebook tersebut bisa tampil di Google itu juga ada. Oke. Itu ya, silahkan buka saja di Arnold, di mana Mas? TommyArnoldFans.com. TommyArnoldFan.com. Ya, silakan saja buka di TommyArnoldFan.com. Gayanya sok yakin banget, nggak taunya kurang. Oke. Tia, masih dari Tia nih, munculkan lagi pertanyaan. Tia sedang mengetik. Oke, bagaimana cara bergabung dengan kelasnya Coach Tom? Ya, akses saja di TommyArnoldFans.com, TommyArnoldFunz ya, TommyArnoldFans.com. Nanti di sana langsung registrasi aja. Oke, itu ya. Sekali lagi, langsung saja meluncur ke Tommy Arnold Fund atau TommyArnoldFunz.com. Silakan ya di situ
sudah Anda bisa langsung keinginan Anda apa, di situ semuanya bisa Ya, terakomodir ya, terutama bicara soal dan Facebook karena ini jagonya betul. Facebook ya. Dari Akademi Facebook foundernya langsung. Jadi kamu bisa mengoptimalkan fanpage-mu yang selama ini untuk jualan masih merasa belum optimal karena memang belum mengetahui ada fitur-fitur apa saja di situ. Tadi sedikit sudah dikilaskan oleh Mas Tom. Oke. Ada Ningsih. Selamat pagi Coach Tom, selamat pagi Mbak Santi. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Coach, saya itu sedikit agak mau curhat tetapi sekaligus sharing. Begini Coach, ada Ya, yang bilang bahwa sering upload akan membuat kita cepat tenggelam. Tetapi saya merasakan mengikuti saran itu, saya kok nggak ada order-order ya. Terus mana yang benar ya menurut Coach Tom? Terima kasih. Oning sih, mau dapat guru baru, iya ya, mungkin ya. Jadi kalau sering upload atau sering sering ini akan lebih banyak tenggelam katanya. Perasaan kalau custom harus ini narsis banget ya. Ini iya, nggak tahu makanya saya. ini uploadnya di mana dulu, di sosial media atau di mana gitu. Ya. Kalau semua algoritma media sosial ya, bahkan di marketplace ketika kita upload tuh kita naik di atas gitu. Mhm. Jadi ini nggak tahu Jadi dapat kenapa ilmu kok dari mana. Jadi kenapa kok kami selalu menyarankan rajin posting? Karena akan selalu ada di atas ketika kita rajin posting. Nah, ketika postingan kita ada respon, terutama di Mhm. komen ya, ada yang komen postingan kita, itu akan stay di atas seperti itu. Oke Jadi oke sering oke. upload, kemudian kemudian apa namanya malah sering tenggelam ya, itu jadi aneh karena algoritma media sosial atau media online itu tidak seperti Mhm. itu. Itu pertama. Kemudian kok belum dapat order. Nah, ini harus dilihat dulu akunnya seperti apa nih gitu. Mhm. Siapa tahu mungkin belum tepat mengoptimasi foto sampulnya, foto profilnya, kemudian Mhm. bionya dan sebagainya. Karena itu ada settingan-settingan tertentu kalau kita memang digunakan untuk jualan seperti itu. Iya Nah, iya ini kan iya iya. kita nggak tahu nih akunnya seperti apa, jadi nggak bisa dijelaskan secara umum juga. Tetapi Betul. ya yang harus kalau kita menggunakan sosial media, yang pertama kali harus diperhatikan adalah foto sampul. Kalau dia ada foto sampul, kemudian apa namanya foto profilnya, kemudian nama akunnya juga seperti itu. Kemudian kalau ada dia biodatanya itu juga berpengaruh Mhm. seperti Iya. itu, Mbak. Jadi nggak tahu ini dapat ilmu dari siapa Ningsih ya, tapi mungkin pentingnya ya berguru dan satu orang saja dulu untuk bisa menguasai ilmu yang kamu dapatkan dan di situ ada semacam diskusi atau konsultasi sehingga kalau ada hal-hal yang kamu memang kurang ngeh atau kurang paham bisa langsung ditanyakan ya. Jadi kalau mungkin Betul ada sekali. beberapa di searching Google gitu ya Mas, internet cepat ini dengan ini dan itu akan membuat kita jadi goyah ya. Mestinya sih satu aja cukup untuk bisa kadang-kadang gitu ya. Jadi kita tergiur hasilnya saja dari bombastis tadi yang disampaikan, Betul. tetapi dalam prosesnya zong Ya gitu. contoh sekarang kan Mbak, banyak sekali orang yang bahas, wih main saham atau apa cryptocurrency kan Mbak ya, kita nggak Mm-mm, pungkiri lah itu mm-mm. sedang ngehits. Tapi Sedang hype. banyak Mm-mm. juga kawan-kawan ini kan cuman pamer hasilnya gitu. Sehingga terbentuk mindset bahwa wah ini butuh, kalau kita lagi pengen uang cepet kita mainan saham aja gitu. Padahal tidak semudah Mm-mm. itu loh. Dan banyak Betul. sekali yang ya mohon maaf tersungkur gara-gara pamer-pamer seperti itu. Jadi ya buat teman-teman jangan terlalu inilah. Kasihan teman-teman yang tidak menguasai ilmunya dan mungkin tidak punya uang seperti Anda gitu. Karena untuk main saham atau cryptocurrency ini harus pakai uang dingin, jangan uang operasional atau uang harian gitu tuh. Wah tuh Iya bahaya iya. banget soalnya. Bahkan ada yang menggunakan pinjol untuk mainan seperti itu. Akhirnya Wow. sekarang mau bunuh diri toh. Hmm. Iya iya Jadi iya orang betul kita gampang betul. terpukau memang, Mbak. Iya.
Dan lihatnya hanya hasilnya saja dan kadang-kadang nggak logis ya, itu yang ditangkap ya. Jadi Betul. betul-betul pengaruh sinetron ini sangat mencuci otak kita semuanya ya. Iya, itu bahaya Oke. banget. Jadi high risk high return itu pasti dalam sebuah apapun ya. Jadi ada resiko yang tinggi dari hasil yang tinggi itu pasti ada deh. Kita aja Banget. kalau melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya ya. Debbie underscore Iya, Debbie, terima kasih. Trimulyanti 911 juga 480 underscore second. Faila underscore Suha juga. Akta underscore At dan Coklat Nada juga. Betul ya, Coklat Kanada. Coklat kan Selamat ada. pagi. Ya. Oh ini Mas ada. Oh Wahyu. jadi gitu ya ejaannya. Coklat kan Iya, ada. coklat kan ada. Ejanya begitu. Baik, Mas Tom, kita kasih satu catatan miring tebal dan garis bawah. Seperti apa sih bagaimana membuat kalimat promo yang menjual untuk produk kita? Ya, kalimat promo itu kita juga harus latihan, dan yang penting yang pertama adalah kita benar-benar tahu tentang produk kita itu dulu. Itu kunci dari segala kuncinya di situ kalau ingin membuat kalimat promosi, sehingga nantinya dengan fitur itu bisa kita bahas, bisa kita jadikan kalimat seperti itu. Misalnya kalau di kelas saya butuh uang cepat, inilah 5 cara untuk menjadi kaya misalnya gitu, dan ternyata di situ ending-endingnya ikuti kelas saya gitu, seperti itu. Jadi karena untuk membuat ini tidak terlepas sama produk kita ya, kita benar-benar tahu loh. Kadang-kadang kita punya produk tuh justru nggak tahu loh. Jadi yang selalu disampaikan hanya manfaatnya aja. Sebetulnya manfaat itu kan bisa dijadikan kalimat, bisa dijadikan kalimat promosi. Misalnya yang jualan herbal, salah satunya adalah bisa mengobati tentang diabetes. Nah, diabetes ini kan banyak keresahan orang-orang kan. Diangkat aja tuh hal-hal yang menakutkan gitu kan. Sama ketika kita COVID kemarin kan, wah COVID begini-begini, jahe merah muncul. Nah, kamu minum jahe merah nih, saya jualan jahe merah, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kita emang harus latihan, kemudian silahkan buka juga sosial media, mungkin Instagram atau halaman Facebook, misalnya kayak Transmart gitu. Itu banyak sekali tuh bisa dicontoh seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa melihatlah berita-berita kanal-kanal berita itu kan judulnya bombastis itu sebenarnya tinggal dirubah kalimatnya, kata-katanya disesuaikan dengan produk kita seperti itu. Itu juga bisa tuh. Nah, orang Indonesia kan tidak bisa dengar kata rahasia gitu kan. Ya itu kan enak tuh. Rahasia cepat kaya dari Facebook kini terungkap seperti itu misalnya. Jadi tapi itu butuh latihan sih. Saya sendiri juga latihan tentang hal itu. Jadi nggak ada sesuatu yang baku di sana. Ya mungkin yang baku tadi rumus tadi itu ya, itu bisa dimanfaatkan, tapi bisa dibolak-balik juga formulanya ya disesuaikan dengan kondisi saat itu aja. Seperti itu aja. Oke. Rumusnya adalah keterangan plus objek plus hasil yang wow, memukau. Hasil yang wow. Ya. Nah, bisa juga hasil yang wow-nya di depan biar bisa ini orang gitu kan. Karena orang Indonesia mudah terpukau tadi. Baik, pacar Nara Veronica Rida, terima kasih Mas Tom. Kita langsung pamit saja, mudah-mudahan perbincangan yang hanya sesaat ini bisa memberikan insight dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang melakukan bisnis online dan juga yang akan memulai bisnis online. Dan kita ketemu lagi Senin depan dengan topik yang lain tentu saja. Thank you Mas Tom. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.